Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai substansi genetik, mengenai DNA dan RNA ya. Oke, kita langsung saja. Kita lihat DNA. DNA ini sebenarnya merupakan molekul nukleotida ya, polinukleotida yang membawa materi genetik. Nah, mengapa nanti materi genetik ini akan diteruskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Nah, DNA kita temukan pada inti dan mitokondria. Nah, kita lihat di sini bahwa ini ya, DNA ini berpilin ganda. Oke. Jadi double helix, berpilin ganda. Nah, tersusun dari banyak rantai nukleotida, polinukleotida. Nah, masing-masingnya dari nukleotida ini tersusun dari molekul fosfat, gula, dan basa nitrogen ya adik-adik. Jadi kita lihat di sini, ini fosfat, oke, kemudian ini gula, dan ini basa nitrogennya. Oke, ini biasanya lambangnya kalau kita lihat pada gambar ikatan dari DNA ya. Nah, basa nitrogen itu ada dua, yaitu basa purin dan pirimidin. Nanti basa purin ini ada macamnya lagi adik-adik ya, adenin dan guanin. Sedangkan pirimidin itu ada basa sitosin dan basa timin. Ya, seperti ini timin yang nanti berikatan dengan adenin, guanin dengan sitosin. Nah, kita lihat lagi di sini bahwa DNA ini kan tadi tersusun dari polinukleotida ya, jadi banyak nukleotida. Nah, nukleotida tadi kan tersusun dari fosfat, gula, dan basa nitrogen. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lagi ada molekul yang disebut nukleosida. Nukleosida itu tersusun dari hanya gula dan basa nitrogen. Basa nitrogen berkaitan dengan gula yang disebut dengan nukleosida. Nanti ini dia nukleosida ini tanpa fosfat, tidak ada fosfatnya di sini. Ketika dia berikatan dengan fosfat disebut dengan nukleotida. Nanti nukleotida bergabung dengan nukleotida lainnya, nanti akhirnya membentuk polinukleotida yang disebut nanti dengan DNA ya adik-adik ya. Itu susunannya dari mana DNA ini terbentuk. Dari molekul fosfat, kemudian ada gula, ada basa nitrogen yang ini tadi disebut dengan nukleotida. Nanti banyak nukleotida disebut dengan polinukleotida. Inilah yang nanti membentuk rantai DNA. Oke, sekarang kita lihat dulu ikatannya. Oke, di sini ikatan ada yang disebut dengan ikatan anak tangga dengan ibu tangga. Nah, kalau yang ibu tangga yang ada di sini ikatan antara gula dengan fosfat ya. Oke, ini ikatan induknya. Sementara seperti anak tangga ini adalah ikatan dari si basa nitrogen, di mana purin akan berikatan dengan pirimidin. Basa purin berikatan dengan pirimidin. Jadi, kalau tadi kita lihat ini basa adenin, ini basa purin. Oke, ini basa dari pirimidin. Purin berikatan dengan pirimidin. Adenin akan berikatan dengan timin. Ini. Sitosin selalu berikatan dengan guanin. Jadi tidak pernah sitosin berikatan dengan timin ya. Karena selalu tadi ikatannya antara purin dengan pirimidin. Basa purin itu tadi ada adenin sama guanin, ini sitosin dengan timin. Tapi adenin nanti berikatan dengan timin, sementara guanin berikatan dengan sitosin. Oke, itu dia adik-adik. Nah, ikatannya ini adalah ikatan hidrogen. Ikatan si basa ini ya, sama basa nitrogen, di mana kalau kita lihat di sini, adenin dengan timin tersusun dari dua ikatan hidrogen. Oke, ini saya buat dua. Sementara sitosin dengan guanin memiliki 3 ikatan hidrogen. Tapi ikatan hidrogennya ini lemah ya adik-adik, karena sangat membantu untuk nanti sintesis protein dan pembelahan sel. Oke, sampai di sini paham ya, bahwa DNA itu komposisinya dari apa, dan bagaimana ikatan masing-masing molekulnya.
Sekarang kita lihat fungsi dari DNA dulu, sebelum kita masuk kepada RNA. Nah, DNA itu membawa materi genetik adik-adik ya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA juga mengatur aktivitas sel, kemudian nanti dia akan melakukan sintesis protein. Nanti sebagai arsiteknya adalah DNA, karena nanti DNA akan membentuk RNA. Oke, keempat fungsinya dia mensintesis senyawa lain, nanti RNA duta tepatnya, yang akan berperan dalam sintesis protein. Nah, selain itu sebenarnya DNA juga bisa menggandakan dirinya sendiri, sehingga disebut bersifat autokalis ya adik-adik. Nah, sekarang kita lanjut kepada replikasi DNA, penggandaan DNA. Nah, menurut teorinya, replikasi DNA itu bisa secara konservatif, semi konservatif, dan dispersif adik-adik ya. Kalau konservatif, ini DNA yang lama, dia tidak membuka, langsung membentuk DNA baru yang utuh. Oke, ini yang lama, ini yang baru. Kalau semi konservatif, DNA ini akan terbuka. Oke, dan masing-masing nanti akan membentuk cetakannya, oke, menjadi cetakan membentuk DNA yang baru. Ya, di sini ada yang lama adalah yang warna biru, contohnya masing-masing punya. Yang baru yang berwarna pink. Nah, itu semi konservatif. Sementara dispersif, nah DNA lama ini nanti akan seperti ada penggalan terpotong-potong. Nah, masing-masing itu nanti akan membentuk DNA yang baru atau cetakannya. Sehingga ada 2 DNA yang masing-masing punya DNA baru dan lama ya penggalannya di sini. Oke, itu tadi replikasi DNA. Sekarang kita lanjut kepada RNA. Oke. Nah, RNA ini lebih kurang hampir sama seperti DNA. Kita lihat strukturnya merupakan rantai tunggal. Kalau DNA kan double helix ya. Jadi ada 2. Kalau Oke. Nah, kalau DNA seperti ini, RNA rantai tunggal. Sementara gulanya ribosa. Kalau DNA kan kita tahu gulanya deoksiribosa. Kemudian RNA juga tersusun dari basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin. Di sini sama, yang membedakannya adalah pirimidin itu tidak memiliki basa timin tapi urasil. Dia memilikinya urasil ya. Sini adik-adik ya. Yang lainnya sama. Kemudian RNA terdapat di sitoplasma, nukleus, dan ribosom. Karena nanti ada RNA ribosom, RNA T yang berperan dalam sintesis protein. Nah, RNA peranannya dia sebagai pelaksana dalam sintesis protein. Dan kadarnya akan berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Nanti jika sintesis protein selesai, misalnya ada RNA yang dia akan hancur. Kalau DNA itu tetap ya kadarnya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang apa saja sih jenis atau macam RNA? RNA itu ada 3 macam adik-adik ya. Pertama RNA duta. Oke. Di sini ada yang menuliskan dia mRNA atau RNA-M, sama saja RNA duta. Ini merupakan pola cetakan untuk membentuk polipeptida. Jadi cetakannya ya berupa RNA duta. Sebenarnya itu apa? Kode-kode genetik yang merupakan urutan basa nitrogen yang disebut kodon.